Mengantisipasi klaster penyebaran COVID-19 di kawasan wisata, petugas Satpol PP bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar swab tes antigen kepada wisatawan di 9 titik di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan surat bebas COVID-19 dan razia 3M. Pelaksanaan swab tes antigen terhadap para wisatawan di jalur Puncak mulai dilakukan hari ini hingga masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Swab tes antigen dilakukan di 9 titik di kawasan Puncak, seperti di Sipang Gadok, Rindu Alam, Gunung Mas, hingga Taman Matahari. Seperti yang dilakukan petugas pada Kamis pagi kepada para wisatawan yang belum memiliki surat bebas COVID-19, langsung diminta melakukan swab tes antigen di halaman Masjid Harakatul Janah Gadok. Tunjukkan kepada petugas, karena ini sudah menjadi ketentuan pemerintah Kabupaten Bogor bahwa setiap masyarakat yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Bogor, maka mereka harus menunjukkan hasil rapid antigen, seperti itu. Ya. Sementara itu, swab tes antigen tak hanya diikuti oleh para wisatawan, jumlah warga yang dekat dengan lokasi juga mengikuti tes COVID-19. Sudah non-reaktif gini gimana perasaannya gitu? Lega sih, tapi tetap aja kita harus jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dan juga kalau nggak emang mendesak sekali, lebih baik stay di rumah aja. Swab tes antigen di kawasan jalur wisata ini gencar dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 dari klaster lokasi wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hari pertama libur bersama Natal kawasan objek wisata Lembang sejak pagi mulai dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Pemkab Kabupaten Bandung Barat tidak menerapkan surat bebas COVID-19 bagi para wisatawan yang akan berlibur ke kawasan objek wisata Lembang. Pihak pengelola hanya menerapkan protokol kesehatan ketat di lokasi wisata untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini Kabupaten Bandung Barat dan Lembang masuk ke dalam zona merah dalam penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dan pemirsa, kita sudah bergabung dengan Desi Juliani di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Ya Desi, syarat rapid antigen bagi yang masuk kota Bandung ini di mana saja diterapkan dan bagaimana pengawasannya terhadap warga di sana? Selamat siang Wilson dan juga Lovi. Untuk penerapan dari rapid antigen di kota Bandung ini hanya diwajibkan bagi pendatang atau wisatawan yang menggunakan transportasi kereta api dan juga pesawat. Itu diwajibkan ya Wilson, Lovi dan juga pemirsa. Sementara untuk wisatawan atau pendatang yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga kendaraan umum, ini hanya sebatas himbauan saja untuk menyertakan hasil rapid antigen. Nah, saya akan ajak Anda untuk bertanya kepada warga yang ada di sini, apa tanggapannya terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung terkait dengan aturan protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat siang Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa? Yulia. Oke, Ibu dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Oke, Bu, boleh cerita nggak ke Bandung menggunakan transportasi apa? Terus penerapan rapid testnya seperti apa, Bu? Saya kan kemarin berangkatnya dari Bogor naik motor. Kalau rapid test sih, saya rapid test sebelum jalan-jalan ya, emang kita sekeluarga juga udah rapid test duluan. Terus kalau buat penerapannya sih kemarin belum ada penerapan rapid test di jalan juga belum ada. Ibu kemarin boleh tahu nggak sih kemana aja Bu jalan-jalan ke Bandungnya? Ke The Great Asia Afrika, terus semalam sih langsung ke hotel, hujan kan ya malam, terus langsung ke sini deh hari ini. Nah, untuk di objek wisata sendiri kan ini kan beda ya wilayahnya ya dengan di Kota Bandung sendiri, berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penerapannya gimana Bu kalau di sana? Di sana ada. belum juga sih, belum ada. Belum dites apa-apa, hanya sebatas pengetatan berarti ya Bu ya? Iya. Nah, kalau untuk hotel-hotel sendiri Ibu nginep di Bandung berarti kan ya Bu? Oke, gimana protokol kesehatannya? Terus apakah ada rapid test atau gimana? Kalau rapid test sih enggak, cuma kalau protokol kesehatan sih masih diterapkan. Siap, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Yulia atas waktunya. Selamat berlibur kembali Ibu. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nah, itu dia Wilson, Lovi dan juga pemirsa bahwa memang untuk di Kota Bandung sendiri objek-objek wisata yang diterapkan di sini untuk pengetatan protokol kesehatan memang adalah di ruang-ruang publik. Anda juga bisa lihat ya pemirsa di belakang saya. Inilah situasi terkini dari kawasan Jalan Asia Afrika yang memang sangat
berbeda dengan hari-hari libur pada umumnya, yang biasanya nih para kendaraan atau para pengendara ini bisa melaju kecepatannya 20 km per jam saja, tapi hari ini mereka bisa melaju kendaraannya kurang lebih 40 km per jam. Dan kami juga melihat biasanya selalu banyak kerumunan-kerumunan, banyak warga yang foto-foto ya, atau hanya sekedar duduk-duduk santai. Namun siang hari ini sangat berbeda. Kami juga melihat petugas Satpol PP masih terus bersiaga dan membubarkan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan ataupun juga berkerumun. Lofi, Wilson. Terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di beberapa daerah membuat rumah sakit kewalahan menampung pasien seperti ketersediaan ruang ICU dan tempat tidur di 3 rumah sakit rujukan di Kabupaten Tangerang, Banten yang terisi penuh. Selain itu, rumah sakit rujukan isolasi di Bojonegoro pun kewalahan menampung pasien. Terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Banten membuat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Banten nyaris penuh. Dari 506 tempat tidur yang tersedia di 3 rumah sakit rujukan COVID-19 dan 13 rumah sakit tambahan, kini sudah terisi 83%. Tidak hanya itu, sebanyak 33 ruang intensive care unit atau ICU yang tersedia di 3 rumah sakit rujukan COVID-19 dan rumah sakit tambahan kini sudah terisi 93%. Selain rumah sakit rujukan, ruang isolasi bagi pasien COVID-19 dengan status tanpa gejala di Hotel Yasmin yang berada di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, kini juga penuh. Sebanyak 180 kamar isolasi bagi pasien COVID-19 yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang di Hotel Bintang 3 ini kini juga sudah terisi 100%. Sejak 3 pekan terakhir, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Kini jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai 4.716 kasus. Bukan hanya itu, di Bojonegoro, ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sosodoro, Jati Kusumo hampir penuh. Dari sekitar 45 ruang yang disediakan sudah terisi sekitar 40%. Pihak rumah sakit mengaku kewalahan menampung lonjakan pasien, apalagi banyak petugas kesehatan yang terpapar COVID-19 yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Terdapat lonjakan penambahan kasus harian sebanyak 45 orang, padahal sebelumnya rata-rata penambahan harian 10 kasus atau meningkat sekitar 300%. Sedangkan data kumulatif warga yang terkonfirmasi positif di Bojonegoro hingga saat ini sebanyak 1.079 orang, 756 sembuh, 87 meninggal dunia, serta 236 dalam perawatan. Tim Pemprov Jawa Timur pun menetapkan daerah ini sebagai zona merah atau tingkat resiko penularan yang tinggi. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, ada juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Pemkab Bojonegoro, ada Pak Masirin. Selamat siang Pak Masirin. Selamat siang. Pak Masirin, ini data terakhir berapa jumlah lonjakan harian pasien positif COVID-19? Per tanggal kemarin, tanggal 23 Desember, kita ada penambahan 45 yang terkonfirmasi positif dan juga ada yang sembuh 14 orang. Ini apa yang membuat lonjakan terjadi, Pak? Kalau kita melihat selama ini adanya mobiling warga masyarakat Bojonegoro yang keluar kota dan hilir mudik itu menjadi salah satu penyebab terjadinya penambahan kasus konfirmasi positif. Jadi kita tidak ada menyebutkan kluster tertentu karena kita melihat penambahan ini merata di beberapa kecamatan. Nah ini apakah akan ada syarat-syarat baru untuk masuk ke Bojonegoro untuk mengurangi lonjakan kasus COVID-19 ini, Pak? Sampai dengan kemarin hasil rapat dengan gugus tugas, kita belum menghimbau terkait dengan warga yang akan masuk Bojonegoro, tetapi kita melaksanakan langkah-langkah internal untuk mencegah penyebaran khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa langkah di situ yang kita hasilkan berdasarkan hasil rapat gugus tugas. Langkah apa saja yang disiapkan, Pak Masirin? Iya, jadi yang pertama kita berlakukan jam malam. Jam malam penuh ini kita khususkan di 3 kecamatan dengan jumlah kasus positif tertinggi, yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Dander, dan Kapas. Kita berlakukan jam malam sampai dengan jam 21. Ini bagi tempat usaha, kemudian warung makan, pertukaran modern, dan lain sebagainya. Dan juga kita akan melaksanakan operasi justisi di 8 kecamatan
yang dibarengi dengan tim medis. Jadi dalam operasi justisi tersebut ketika kita mengetahui ada masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, akan kita lakukan rapid test. Ketika hasilnya reaktif, tentunya akan langsung kita isolasi di rumah pemantauan. Kalau untuk fasilitas isolasi mandiri dan juga rumah sakit di sana, Pak, apakah masih bisa menampung pasien COVID-19? Memang selama ini ketersediaan tempat tidur di RSUD Sosodoro Jatikusuma sudah mendekati hampir penuh. Tapi kita juga ada tempat tertentu, kita sebutnya rumah pemantauan. Di situ kita gunakan beberapa pasien yang terkonfirmasi positif. Jadi kita tidak hanya menggunakan RSUD, tapi juga menggunakan rumah pemantauan untuk isolasi mandiri. Karena sampai dengan saat ini, sebagaimana tadi kan kita masih ada 236 yang kita rawat. Baik, terima kasih Pak Masirin dari gugus tugas COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur.